Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 7 yang bernamakan Mary NRP 03, Brian NRP 07, Dea NRP 021, dan saya sendiri Muhammad Ali Muhammad NRP 032. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus Teradata, The State Case of Technobank Part 1. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian ada alternatif solusi, solusi dan istilah. Mungkin bisa dilanjutkan ke Brian. Pertama, identifikasi masalah. Next. Nah, berikut ini merupakan foto dari Simon. Simon ini merupakan CMO baru di salah satu bank terbesar, yaitu Bank Stagno. Nah, Bank Stagno ini kekurangan kemampuan untuk bisa bertumbuh. Akhirnya Simon sebagai CMO yang baru ini butuh ide-ide baru terkait marketing, customer service, dan mobile apps. Nah, akhirnya Simon itu bertemu dengan wakil direktur yang bernama Jody Brinko atau panggilannya Jody. Next. Nah, Jody ini sudah menganalisis masalah dari Stagno Bank yang ada dua, yaitu KPI bisnis dan KPI pelanggan. Untuk KPI bisnisnya adalah pelanggan berkurang, aset menurun, laba menurun. Nah, untuk yang di KPI pelanggan itu adalah customer base aging atau umurnya di sekitar itu saja untuk customernya, terus tidak ada penawaran khusus untuk orang yang baru menikah, marketing reach-nya kecil, dan nilai customer service-nya yang turun. Next. Nah, berikut ini merupakan total aset dari Bank Stagno. Dapat terlihat bahwa asetnya mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2011. Next. Selanjutnya ada ROA atau Return on Assets. Bisa dilihat bahwa mulai dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu berkisar antara 0,6 hingga 0,7, dan untuk 2011 itu berkisar antara 0,35 hingga 0,5%. Dapat diambil kesimpulan mengalami downtrend dan turun. Lalu untuk jumlah angkut pelanggan yaitu mengalami penurunan mulai dari kuartal 1 2010 hingga ke tahun 2011. Next. Sama halnya dengan market share. Untuk market share juga mengalami penurunan mulai dari 19% turun hingga sekitar 13,5% pada kuartal 4 tahun 2011. Next. Nah, ini juga merupakan grafik ketercapaian antara credit card dan car loan campaigns, di mana baik credit card maupun car loan juga tidak mencapai target. Dapat terlihat bahwa untuk credit card-nya peningkatan pada 4 minggu awal, tetapi setelahnya hanya bergerak stagnan. Sedangkan yang car loan itu juga meningkat pada 3 minggu awal, tapi setelahnya juga bergerak stagnan. Next. Ya, selanjutnya ada alternatif solusi dari permasalahan yang telah disebutkan tadi. Bisa di next. Yang pertama ada event-based marketing, yakni merupakan suatu cara marketing di mana secara proaktif mulai untuk marketing terkait produk atau layanan pada saat muncul kemungkinan bahwa pelanggan membutuhkan produk atau layanan tertentu. Dalam kasus ini, Stagno Bank yakni layanan atau produk di bidang perbankan. Bisa didefinisikan juga sebagai dilakukan aktivitas marketing khusus kepada pelanggan saat suatu peristiwa terjadi. Bisa di next. Ya, ini untuk contoh kasusnya, yakni pada saat pelanggan melakukan transaksi penarikan uang dalam jumlah yang sangat besar, hal tersebut bisa menandakan bahwa pelanggan itu mungkin berencana untuk meninggalkan layanan atau produk bank Bank Stagno ini. Nah, hal tersebut bisa menjadi trigger bagi pihak bank untuk mencoba mempertahankan pelanggan tersebut dengan melakukan panggilan pribadi secara khusus mungkin. Bisa di next. Untuk yang kasus kedua, di sini pada saat pelanggan melakukan penyetoran otomatis, di mana biasa terjadi pada pelanggan yang tergolong usia muda, di mana saat pelanggan tersebut mendapatkan gaji untuk pekerjaannya, jadi dari pihak pelanggan bisa mulai melakukan penawaran produk perbankan lain seperti pinjaman mobil baru ataupun kartu kredit. Bisa di next. Untuk mengatasi kasus tersebut, di sini menggunakan teknologi Teradata yang mengidentifikasi lebih dari 200 peristiwa perbankan yang dikombinasikan dengan logical data model, yakni ada withdrawal event dan deposit event, yang juga didukung dengan Aprimo, mana melakukan campaign secara otomatis berbasis event untuk event-based marketing.
Lanjut ke solusi yang kedua, yaitu Golden Path Analytics. Di sini solusinya yaitu merupakan salah satu cara marketing untuk mempertahankan pelanggan dengan cara mengetahui perilaku pelanggan secara keseluruhan di semua channel perbankan. Hal ini dilakukan untuk melihat kegiatan apa saja yang dilakukan pelanggan, apa langkah mereka ketika mempertimbangkan dan menggunakan produk perbankan. Bisa di next. Nah, yang pertama kita perlu menganalisis produk apa yang paling sering dicari. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling sering dicari itu dari semua huruf ya, checking dan saving atau tabungan. Lanjut. Nah, dari kedua tadi itu kita gunakan savings ya atau tabungan. Di sini itu response rate-nya berdasarkan bulan dan channel yang digunakan itu sangat rendah, terbilang sangat rendah karena tidak sampai ada yang sampai 1%. Di sini bisa kita lihat untuk direct mail paling tinggi itu ada 0,6% pada bulan 4 dan bulan 9, dan untuk channel email yaitu 0,8% pada bulan 6 untuk response rate-nya. Lanjut. Karena tingkat respons rate yang rendah, kita butuhkan data lagi yaitu golden path untuk pembelian lintas channel. Di sini kita bisa lihat ada banyak informasi yang kita dapatkan. Ada 34.000 balance visit, terus 25.000 ATM session, 4.300 email, dan 92.000 online session. Next, dari data ini kita bisa ketahui yaitu analisis golden path untuk membuka akun tabungan. Di sini kebanyakan orang-orang itu membuka akun tabungan memiliki permasalahan dropout atau pembatalan itu karena aplikasi akun tabungan yang banyak masalah, yaitu membutuhkan banyak klik sehingga merasa terganggu untuk pelanggan dan memilih untuk dropout dari Stagnobank sebanyak 46% ya. Lanjut. Untuk solusi yang ditawarkan di sini yaitu yang pertama melakukan desain website sehingga bisa lebih nyaman, kemudian melakukan keterputusan dari website dengan cara ini bisa melakukan penelponan tidak lanjut kepada pelanggan untuk melihat apakah bank dapat membantu pelanggan dari keterputusan website tersebut. Lanjut. Selanjutnya yaitu Attribution Analytics. Nah, Attribution Analytics ini digunakan untuk mengoptimalkan biaya marketing yang dikeluarkan oleh Stagnobank. Jadi, Attribution Analytics dapat didefinisikan sebagai analisis terhadap perilaku, lebih spesifiknya adalah interaksi pelanggan terhadap seluruh campaign maupun marketing channel, dengan nanti kita memberikan nilai skor di tiap interaksinya, sehingga kita bisa tahu cara marketing mana yang paling efektif dan efisien. Attribution Analytics ini nantinya dapat membuat biaya marketing terkonversi secara optimal menjadi sales, customer baru, atau outcome lainnya yang ingin dicapai perusahaan. Contohnya dalam grafik sell attribution ini kita bisa lihat bahwa untuk penjualan ternyata pelanggan itu terlebih dahulu banyak melakukan riset, misal melalui website, kemudian juga mereka melakukan telepon ke call center. Selain itu kita bisa membandingkan antara paid search dengan organic search, sejauh mana keefektifannya, dan apakah keyword yang telah kita pilih itu bekerja dengan baik atau tidak. Nah, dengan melakukan attribution analytics, diperkirakan Stagnobank dapat mengatasi hingga 10% dari cabang-cabang Stagnobank yang underperforming. Solusi yang disarankan dari hasil attribution analytics sementara adalah yang pertama, mengalokasikan biaya untuk web ads yang lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua, melakukan campaign di multi-channel yang berbasis event atau event-based. Adalah solusi yang terpilih. Next. Berdasarkan hasil diskusi kami, akhirnya kami memilih untuk menggunakan event-based marketing. Alasannya yaitu yang pertama, dengan menggunakan event-based marketing itu kita bisa menyelesaikan permasalahan KPI terkait bisnis dan pelanggan. Contohnya adalah yang pertama, karena event-based marketing bertujuan untuk mempertahankan pelanggan, maka dapat menyelesaikan KPI bisnis terkait penurunan pelanggan. Next. Selanjutnya, karena adanya penawaran untuk orang yang baru menikah, maka akan membantu KPI pelanggan terkait penawaran kepada orang yang baru menikah, sehingga customer base-nya itu menjadi meningkat tidak hanya di umur tertentu saja,
sekaligus nanti meningkatkan laba, akhirnya Bank Stagno bisa membeli aset untuk membantu operasional dari Bank Stagno. Yang ketiga, karena dampak dari marketing cocok terhadap pemegang status, akhirnya meningkatkan rate marketing serta customer service. Nah, selain tadi membantu KPI bisnis maupun KPI pelanggan, juga event-based marketing ini merupakan teknik yang termudah dan paling visible, mengingat Stagno Bank ini belum pernah melakukan analisis yang kompleks seperti pada Golden Path Analytics maupun Attribution Analytics. Selanjutnya untuk istilah-istilah ini ada return of asset, merupakan cara untuk dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aset. Kemudian ada market share, perbandingan pendapatan perusahaan dari total seluruh pendapatan di sektor industri yang sama. Kemudian ada event-based marketing yang merupakan marketing khusus pada pelanggan saat terjadi suatu peristiwa. Kemudian ada Golden Path Analytics. Ini merupakan salah satu cara untuk menganalisis secara keseluruhan jalur apa saja yang digunakan pelanggan untuk menggunakan produk atau layanan perusahaan. Kemudian ada Attribution Analytics, yaitu adalah analisis terhadap perilaku atau interaksi pelanggan dalam seluruh campaign serta marketing channel dengan memberikan nilai skor di tiap interaksinya. Dengan terakhir ada marketing channel adalah sarana platform yang digunakan untuk media marketing seperti email, SMS, telepon, website, aplikasi, dan lain-lain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.